warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Muklas Abrar. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi dari kelompok 6 yang berjudul Hukum Pajak Formil. Nah, namun sebelum masuk pada inti pembahasan atau inti materi, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu hukum, apa itu pajak, dan apa itu formil, sehingga menjadi satu penjelasan apa itu hukum pajak formil. Nah, jadi hukum itu ialah peraturan yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan langsung oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan akan diberikan kepada negara. Nah, sedangkan formil itu sendiri bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum itu sendiri. Nah, jadi secara keseluruhan hukum pajak formil ialah aturan atau hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil ini memuat tentang penetapan jumlah utang pajak, hak-hak untuk pengadaan monitoring dan evaluasi. Nah, jadi dalam pembahasan hukum pajak formil ini, saya akan membagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban wajib pajak. Yang kedua ada hak fiskus dan wajib fiskus. Yang ketiga ada penetapan jumlah utang pajak. Nah, namun sebelum masuk kepada 3 poin ini, saya akan menjelaskan sedikit atau menyebutkan ada bentuk daripada hukum formil itu sendiri, yang dimana dia yang berisi tentang undang-undang yang mengatur tentang tata cara perpajakan maupun ketentuan-ketentuan perpajakan. Nah, itu dia masuk kepada poin yang pertama, yaitu hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak adalah dia mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari otoritas perpajakan, di mana ada beberapa poin yang termasuk dalam hak-hak sebagai wajib pajak. Yaitu yang pertama ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari otoritas perpajakan, dan yang kedua hak untuk membetulkan surat pemberitahuan atau SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa, dan yang ketiga itu hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT, dan yang keempat hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, dan yang kelima ada hak untuk mengajukan keberatan dan banding, dan yang keenam ada hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Nah, sesuai dengan peraturan perpajakan, maka wajib pajak juga mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada hak-haknya. Nah, sementara kewajiban itu sendiri dia berisikan 7 kewajiban, yang dimana yang pertama itu kewajiban untuk mendaftarkan diri, yang kedua kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT, dan yang ketiga itu kewajiban untuk membayar miniatur pajak, dan yang keempat itu kewajiban untuk menaati pemeriksaan pajak, dan yang keenam itu kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dan yang ketujuh kewajiban untuk membuat faktur pajak. Nah, setelah hak dan kewajiban wajib pajak, kita masuk kepada atau poin yang kedua, itu tentang hak fiskus dan kewajiban fiskus. Namun sebelum kita masuk pada hak dan kewajiban fiskus, kita harus mengetahui dulu apa itu fiskus. Nah, fiskus itu sendiri adalah aparatur atau pejabat perpajakan yang dimana dia mempunyai tugas atau job desk-nya, ada hak-hak dan juga kewajiban sebagai aparatur atau pejabat perpajakan itu sendiri. Nah, untuk hak-haknya ialah yang pertama,
sebagai hak fiskus atau hak aparatur pejabat perpajakan, dia harus menerbitkan NPWP atau mengukuhkan PKP secara jabatan. Dan yang kedua itu menerbitkan surat tagihan pajak. Dan yang ketiga melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Dan yang keempat itu melakukan penyidikan. Dan yang kelima menerbitkan surat paksa dan melakukan penyitaan. Dari 5 poin tadi itu adalah bagian dari hak-hak fiskus atau pejabat perpajakan. Selanjutnya masuk kepada kewajiban-kewajiban fiskus atau kewajiban pejabat perpajakan. Nah, dimana sebagai petugas atau pejabat perpajakan ada kewajiban-kewajiban yang harus dia jalankan. Nah, yang diantaranya itu adalah melakukan penyuluhan kepada wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak, dan yang ketiga itu merahasiakan data wajib pajak. Nah, kira-kira itu hak dan kewajiban daripada fiskus atau aparatur pejabat perpajakan. Nah, yang poin yang terakhir itu berbicara tentang penetapan jumlah utang pajak. Nah, yang dimana secara umum atau secara garis besar penetapan jumlah utang pajak ini yaitu setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak yang dimana dalam pasal 12 ayat 1 UU KUP. Nah, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, itu secara umum atau secara garis besar jumlah penetapan utang pajak. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait hukum pajak formil, yang pada intinya dapat ditarik kesimpulan hukum pajak formil ini dia adalah atau dia mengatur tentang tentang prosedur yang dimana untuk dapat mencapai suatu hukum pajak material menjadi sebuah kenyataan atau realisasi. Dimana tadi saya sudah sebutkan ada hak-hak dan kewajiban wajib pajak, hak fiskus, juga kewajiban fiskus. Mungkin itu pembahasan atau penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.